menjelaskan materi tentang pengelolaan peserta didik. Pengelola peserta didik memiliki pengertian. Secara umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan arti sempit anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Jadi yang dimaksud peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi. Nah, pengelolaan peserta didik memiliki pengertian pengelolaan, yaitu dirinya atau jasmani dan rohani melalui proses kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan atau orientasi, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat bakat, kebutuhan sampai ia benar-benar paham di sekolah tersebut. Nah, pengelola peserta didik memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan umumnya pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat 2010 adalah kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Proses pembelajaran ini di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi dari pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, apresiasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik. Tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik ini memiliki tahapan, yaitu 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Yang keempat, orientasi calon peserta didik. Yang kelima, penempatan peserta didik. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang ke-8, keseluruhan dan alumni. Selanjutnya, pengelolaan peserta didik memiliki prinsip, yaitu 1. Pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengembangi misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik ini haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik ini. Yang keenam, apa yang dipikirkan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Selanjutnya, pengelolaan peserta didik mempunyai dasar hukum. Nah, dasar hukum tersebut yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pengelolaan peserta didik memiliki peran dari guru, yaitu partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik ini menduduki teratas. Artinya, setiap guru harus memahami fungsi terhadap pengelolaan peserta didik. Berikut yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik di sekolah sebagai berikut. Yang pertama itu kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Yang kedua, penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. Yang ketiga, evaluasi dan laporan kemajuan peserta didik. Demikianlah video dari materi saya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.